Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Mangratnasari dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 25290610003. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi filsafat pendidikan, yaitu filsafat serta aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian dan cabang filsafat. Apakah yang dimaksud dengan filsafat? Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Filsafat bermakna cinta dan kebijaksanaan atau dapat diartikan sebagai cinta secara mendalam akan kebenaran, love of wisdom or love of the vision of truth. Kebijaksanaan dikenal sebagai sesuatu yang bersifat benar, baik, dan adil. Maria et al. Pada tahun 2021. Orang yang berfilsafat itu disebut dengan filosof, adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu, berpengetahuan, dan bijaksana. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sesungguh-sungguh. Selain itu, Pythagoras pada tahun 572 hingga 497 SM sebelum Masehi merupakan orang pertama yang menggunakan istilah filosofia, kemudian dilanjutkan menjadi Socrates pada tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi. Secara terminologi, filsafat dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Berikut pengertian filsafat menurut beberapa ahli. Plato menyatakan bahwa filsafat itu adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Aristoteles menyampaikan bahwa ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran seperti ilmu metafisika, logika, retorika, etika, estetika, ekonomi, dan politik. Kemudian ada Dria Karya yang menyatakan bahwa filsafat itu merupakan perenungan yang dalam tentang sebab-sebab suatu kenyataan sehingga ditemukan jawaban yang setuntas-tuntasnya. René Descartes juga menyatakan bahwa filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan yang menempatkan Tuhan, manusia, dan alam sebagai pokok penyelidikannya. Cicero menyampaikan bahwa filsafat adalah mother of all the arts. Notonagoro menyatakan bahwa filsafat yaitu adalah sesuatu yang menelaah hal yang inti, mutlak, serta terdalam. Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat yang bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek fundamental pendidikan termasuk nilai-nilai, prinsip, tujuan, serta peran pendidikan dalam pembentukan individu dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan filsafat pendidikan, filsafat adalah sebuah upaya berpikir kritis, sistematis, dan mendalam untuk memahami realitas, nilai, dan tujuan hidup manusia. Filsafat pendidikan itu berupaya untuk mengkaji berbagai aspek fundamental dalam pendidikan, termasuk nilai-nilai, prinsip, tujuan, serta peran pendidikan dalam pembentukan individu dalam masyarakat. Hubungannya, jika filsafat pendidikan membantu menjelaskan makna konsep-konsep dasar sebuah pendidikan seperti hakikat manusia, tujuan belajar, dan peran guru, dengan demikian pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan saja, tapi juga membentuk karakter, sikap kritis, dan kemampuan berpikir reflektif pada siswa. Cabang-cabang filsafat. Delianggi dalam bukunya membagi filsafat sistematis menjadi 6, yaitu metafisika, yang artinya yang berasal dari bahasa Yunani metafisika, yang berarti sesuatu yang berada di balik hal-hal fisik. Metafisika memiliki makna sesuatu yang ada atau realistis. Pandangan metafisika ada dua, yaitu statis dan dinamis. Statis adalah realitas sebagai sesuatu yang tetap. Contohnya, setiap atom yang memiliki inti atom yang terdiri atas proton, neutron, serta elektron yang bergerak mengelilingnya. Sedangkan dinamis adalah realitas sebagai sesuatu yang berkembang. Contohnya, model atom yang tidak berhenti pada model atom Dalton, yang kemudian disempurnakan oleh atom Thomson, dan seterusnya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang artinya kata, pikiran, atau ilmu. Epistemologi bermakna pemikiran mengenai pengetahuan dan kebenaran. Epistemologi dalam pendidikan menekankan bahwa belajar bukan sekedar proses menerima informasi secara pasif, melainkan kegiatan aktif, kolaboratif, kritis, dan reflektif. Contohnya, pada materi stokiometrik,
Guru menggunakan kegiatan praktikum pengaruh massa sedekue terhadap volume gas CO2. Guru tidak hanya memberikan sebuah rumus saja, tapi memberikan sebuah praktek yang tentunya akan membuat minat siswa meningkat. Filsafat yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Latin yaitu metodos dan logos. Metodos yang artinya cara atau jalan dalam memperoleh pengetahuan dan logos yang berarti kata, pikiran atau ilmu. Metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas cara atau jalan dalam mendapatkan pengetahuan. Contohnya pada materi metode ilmiah dalam kegiatan praktikum. Guru dapat menerapkan metodologi ilmiah seperti dalam merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, hingga mengolah data yang diperoleh dalam praktikum. Yang keempat adalah logika. Logika berasal dari bahasa Latin yaitu logikos atau logos yang berarti sesuatu yang diucapkan atau diutarakan. Logika dapat dipahami sebagai hasil pertimbangan akal atau pikiran yang diwujudkan melalui kata-kata yang dinyatakan dalam bahasa. Logika berfungsi sebagai landasan berpikir ilmiah yang memungkinkan siswa memahami pengetahuan secara lebih mendalam, bukan sekedar menerima informasi secara pasif saja. Contohnya pada materi kimia hijau dalam kegiatan literasi kasus ledakan di pabrik kimia di Cilegon. Peserta didik diminta untuk membaca dan menelaah artikel ilmiah dan kemudian mereka dituntun untuk menarik kesimpulan bahwa dalam praktiknya kimia hijau itu dapat membantu untuk mencegah adanya pencegahan limbah dan desain proses yang lebih aman. Kemudian etika. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas perilaku manusia yang dilakukan secara sadar, ditinjau dari aspek baik dan buruk. Etika dalam pendidikan memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam membentuk perilaku peserta didik, baik dalam berpikir, berbicara, maupun bertindak. Dalam konteks pembelajaran, etika tercermin pada sikap siswa terhadap guru, teman, maupun lingkungan belajar. Misalnya, kejujuran dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mengikuti kegiatan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan praktikum. Contohnya pada kegiatan praktikum, sikap ilmiah kejujuran mencatat data sesuai data hasil pengamatan tanpa dibuat-buat. Meskipun hasilnya berbeda dari yang diharapkan, kepatuhan terhadap laboratorium, peserta didik perlu memahami prosedur dan menggunakan alat serta peralatan sesuai petunjuk. Kemudian estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai keindahan atau ketidakindahan. Estetika berhubungan dengan bagaimana keindahan, keteraturan, dan rasa harmonis dihadirkan dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks pembelajaran, estetika dapat tercermin dari cara-cara guru menyusun materi, memilih media pembelajaran, maupun menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan inspiratif. Contohnya pada materi hidrokarbon, guru dapat mengajak siswa melihat bahwa keindahan tidak hanya dapat dalam seni dan karya visual, tetapi juga dapat dalam susunan atom dan ikatan kimia, membentuk pola-pola yang sangat menakjubkan. Karakter filsafat yang pertama berpikir radikal, tidak hanya berhenti pada fenomena atau tampilan suatu entitas tertentu, melainkan terus menelusuri hakikat terdalam dari realitas. Mencari asas, filsafat berupaya menemukan esensi atau inti yang menjadi dasar dari suatu realitas. Mencari kejelasan, berupaya untuk kegigihan mengeliminasi segala sesuatu yang bersifat kabur. Berpikir rasional, berarti berpikir logis dan kritis dan memburu kebenaran yang mutlak dan tidak meragukan. Tujuan filsafat, Jan Hendrik Rampar merumuskan bahwa filsafat memiliki 3 peranan utama yang dapat diakses oleh semua insan manusia, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Fungsi filsafat yang pertama menjadi sarana media untuk mencari kebenaran, mempertahankan menunjang sekaligus bersifat independen, menyajikan pemahaman mengenai cara hidup, mengajarkan tentang moral dan etika dalam kehidupan, menjadi sumber inspirasi sekaligus pedoman dalam berbagai aspek, berfungsi sebagai landasan filosofis dalam memahami berbagai konsep serta teori sekaligus membekali kemampuan untuk membangun teori. Adapun aspek-aspek dalam filsafat, yang pertama yaitu aspek ontologi. Untuk aspek ontologi secara etimologis, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata yaitu taonta yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran, yang mana ontologi merupakan 3 jenis realitas yang menjadi objek pemikiran filsafat.
Yang pertama ada alam fisik atau kosmos, ada manusia atau antropos, dan ada Tuhan atau theos. Pengertian ontologi menurut ahli. Anton Baker menjelaskan bahwa ontologi merupakan sifat pengetahuan yang paling universal. Plato dengan teorinya yang disebut sebagai teori idea, di mana ia apa saja yang ada di alam semesta ini pasti memiliki idea. Suster Agustin menjelaskan bahwa pengalaman manusia terdapat kebenaran meskipun akal terkadang ragu. Kerangka pertanyaan ontologis is what is being, menyingkapkan hakikat dari yang ada dan melahirkan 4 aliran filsafat utama. Yang pertama, aliran monoisme, yang mana hanya ada satu kenyataan fundamental. Kenyataan tersebut berupa jiwa, materi, Tuhan, dan substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. Aliran dualisme, realitas terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang, misalnya Tuhan dengan alam semesta. Kemudian ada aliran pluralisme, realitas tidak hanya terdiri atas satu atau dua unsur, melainkan bermacam-macam. Dan aliran agnotisme, yang berarti manusia tidak mampu mengetahui secara pasti hakikatnya. Kerangka pertanyaan ontologis yang kedua is how is being. Pertanyaan ini menyinggung kepada yang ada di sebagai sesuatu yang tetap abadi atau berubah-ubah, seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus-menerus secara kreatif. Where is being? Pertanyaan ini berfokus kepada keberadaan realitas. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada di dalam ide, adikudrati, universal, tetap abadi dan abstrak. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi membatasi objek kajian pada hal-hal yang diakses melalui pengalaman manusia. Masalah yang berada di luar jangkauan pengalaman seperti penciptaan manusia atau akhirat diserahkan pada ranah agama. Ilmu pengetahuan tetap konsisten pada prinsip empirisnya, yakni semua pernyataan harus dapat diverifikasi melalui pengalaman. Menurut Jujun, ilmu bersandar pada kenyataan, das Sein, apa adanya, bukan das Sollen, apa yang seharusnya. Ilmu dimanfaatkan untuk menjelaskan dan mengendalikan fenomena alam. Kaitan antara aspek ontologi pendidikan dengan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, ontologi fokus pada apa yang dimaksud dengan pendidikan, elemen-elemen yang terlibat dan interaksi antar elemen tersebut. Ontologi menjawab pertanyaan apa itu pendidikan dan apa yang ada dalam pendidikan tersebut. Beberapa pengaruh ontologi terhadap pembelajaran yaitu terdapat pembelajaran yang mendalam, interaksi sosial. Dengan memahami ontologi pendidikan, pendidik dapat merancang kurikulum dengan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ontologi berfungsi sebagai dasar pemikiran pendidikan karena membantu dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah proses pendidikan. Selanjutnya, penerapan ontologi dalam desain kurikulum berperan penting dalam meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan. Beberapa aspek penerapan meliputi integrasi keterampilan abad 21, kurikulum berbasis konteks, dan evaluasi berbasis kompetensi. Pemahaman tentang ontologi pendidikan membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan responsif. Kurikulum yang didasarkan pada dasar-dasar ontologis dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan hasil belajar. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ontologis dalam desain kurikulum, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, aspek epistemologi. Secara etimologi, istilah etimologi berasal dari bahasa Yunani. Epistem yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos yang berarti study or theory. The study or theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Hal ini dikutip pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2025. Epistemologi juga merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang asal-usul, struktur, metode, dan kebenaran pengetahuan. Hal ini dikutip pada Saikon pada tahun 2007.
Epistemologi menurut para ahli. Menurut Dewi Hamlin, epistemologi atau cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dan pengandaian secara umum dapat ditegaskan bahwa seseorang itu akan memiliki pengetahuan. Menurut Hardono Hadi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan cakupan pengetahuan serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Menurut Dagobert de Runs, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Menurut Asyumardi Hasra, epistemologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan tersebut. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang objek pengetahuan, sains, cara memperoleh pengetahuan, dan mengukur benar tidaknya pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, menurut Anton Becker dan Ahmad Charis Zubair, epistemologi ilmu pengetahuan yang secara khusus mengkaji dan mempertanyakan apa yang disebut dengan pengetahuan, dari mana pengetahuan tersebut diperoleh, serta bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Jadi dapat disimpulkan, epistemologi itu akan berkaitan dengan proses bagaimana cara melakukan dan memperoleh sesuatu pengetahuan yang kemudian akan dianggap sebagai benar atau valid. Nah, suatu yang dianggap benar harus diukur menurut aspek keilmuan, yaitu keterpaduan antara bentuk dan materi yang utuh. Kebenaran bentuk itu diukur berdasarkan keberhasilan menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikan formal. Sedangkan kebenaran materi itu akan diukur pada tumbuhnya potensi ilmu pengetahuan dalam seorang individu. Teori kebenaran epistemologi. Ada 5 teori yang menyatakan tentang kebenaran, yaitu teori korespondensi, yang mana teori kebenaran ini didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori koherensi, teori ini menyatakan berlandaskan atas keteguhan pernyataan itu bisa dianggap benar jika koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Teori pragmatisme itu menyatakan atau mengacu pada manfaat praktis dan pemecahan persoalan kehidupan. Teori performatif itu menyatakan bahwa suatu ujaran berupa bahasa itu tidak hanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara deskriptif, namun dapat melakukan sesuatu secara tindakan performatif. Kemudian yang terakhir, teori konsensus itu menyatakan bahwa teori kebenaran yang menitik memfokuskan benar adalah sebagai sesuatu hasil yang disepakati secara rasional. Jika dikaitkan dalam pembelajaran IPA, aspek epistemologi itu tidak hanya mendefinisikan untuk mengetahui sesuatu, namun menyelidiki asal, cara memperoleh, jenis kriteria, kebenaran tentang sesuatu yang ingin diketahui, menekankan pentingnya proses dan bukannya hanya sekedar hasil. Seperti contoh, di sini saya mengambil dalam pembelajaran IPA khususnya kimia, ada praktikum kimia ya, khususnya pada materi asam basa, indikator asam basa. Jadi dalam melakukan praktikum, siswa akan membuat laporan praktikum yang mana siswa akan menyusun beberapa tahapan yang mengikuti metode ilmiah. Jadi ada merumuskan masalah, kerangka berpikir, kemudian ada metodologi penelitian hingga kesimpulan. Jadi di sini proses atau cara mendapatkan sesuatu itu sangatlah penting dan sangatlah dinilai, bukan hanya sekedar hasilnya saja. Kemudian yang terakhir, aspek aksiologi. Aspek aksiologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, axios yang berarti nilai, value, dan logos yang berarti perkataan, pikiran, teori, dan ilmu. Aksiologi merupakan aspek yang menekankan pada tujuan, manfaat, kegunaan, serta fungsi dari sesuatu. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya, ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Tingkatan nilai menurut aksiologi, yang pertama itu ada nilai-nilai kenikmatan, yang tingkatan nilai ini meliputi nilai-nilai kebendaan yang mengenakan
secara jasmaniah dan menyebabkan seseorang itu senang. Misalnya rasa enak setelah kita makan. Misalnya atau mungkin merasa puas, rasa enak ketika kita punya banyak uang. Kemudian nilai-nilai kehidupan, tingkatan nilai kehidupan itu meliputi nilai yang penting bagi kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Misalnya keterampilan, kesehatan, kesejahteraan, perorangan sampai dengan keadilan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai spiritual. Tingkatan nilai spiritual meliputi macam-macam nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani. Nilai kejiwaan ini meliputi kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Nilai-nilai kerohanian. Tingkatan nilai kerohanian meliputi modalitas nilai yang suci. Nilai kerohanian ini terdiri atas nilai-nilai pribadi, terutama yang ada hubungannya dengan Tuhan. Sebagai pribadi yang paling suci dan suci, misalnya keimanan dan ketakwaan. Menurut Bramel, dalam Amsal, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian, yakni moral conduct, yang berarti tindakan moral. Bidang ini yang selanjutnya melahirkan disiplin ilmu, khususnya etika. Aesthetic expression, ekspresi keindahan, bidang ini melahirkan keindahan atau estetika. Sociopolitical life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Aspek aksiologi dalam pendidikan. Aspek aksiologi dalam pendidikan berhubungan dengan etika dan berfokus untuk memunculkan nilai kebaikan dalam perilaku manusia sehingga menjadi matang dan cerdas yang mengacu pada kecerdasan emosional dan spiritual seseorang. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, atau mengelola emosi diri serta dan mampu merespon emosi orang lain dengan tepat. Sedangkan kecerdasan spiritual itu berkaitan dengan kemampuan memahami makna hidup, tujuan, keberadaan manusia, serta keterhubungan dengan nilai-nilai luhur dan Tuhan. Dalam dunia pendidikan dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA, salah satunya pada pembelajaran kimia, topik larutan asam basa. Praktikum indikator alami, misalnya dengan menggunakan ekstrak kol ungu atau bunga kembang sepatu. Tidak hanya bertujuan untuk membuktikan perbedaan sifat larutan asam basa, siswa diajak untuk memahami bahwa ilmu kimia memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengetahui alasan minuman bersoda bersifat asam, memahami sifat basa pada deterjen. Siswa akan menguasai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan cerdas dan intelektual, dan berkarakter untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang filsafat pendidikan, khususnya aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Thank you.